Judulnya ini karena ini adalah pengantar dari kuliah kita keseluruhan. Judulnya adalah teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan masyarakat. Dan hari ini kita akan masuk dalam PB1. Kita belajar konsep dasar TIK. Konsep dasar apa sih TIK itu, dan bagaimana perkembangan penggunaannya, dan bagaimana penggunaannya untuk pengembangan masyarakat secara global. Kita akan lihat itu secara garis besar. Seperti biasanya ada 4 sub pokok bahasan. Nanti kita akan belajar apa itu TIK, bagaimana ragamnya, kemudian bagaimana perkembangan penetrasi internet di Indonesia sekarang, dan bagaimana itu dipakai untuk pengembangan masyarakat. Di tengah-tengah saya akan stop, gitu ya. Siapa yang ingin berkomentar akan saya berikan kesempatan, dan kalau tidak ada yang berkomentar, saya yang akan bertanya, gitu. Itu kita bikin di tiap akhir dari satu sub pokok bahasan kita bahas. Baik, kita mulai dari batasan TIK. Saya memulainya dengan berkata bahwa tidak ada satu batasan TIK yang pasti. Jadi beda sumber, beda beda batasannya, dan perbedaannya itu perbedaannya itu sangat nyata, gitu, sangat lebar perbedaannya. Kita mulai dengan apa yang dikatakan oleh UNESCO. Tentu saja Anda tahu UNESCO adalah lembaga yang bergerak, lembaga internasional, yang lembaga di bawah PBB yang bergerak di bidang pendidikan. Oke, dia bilang bahwa information and communication technology atau teknologi komunikasi dan informasi, yang kita ringkas dalam mata kuliah ini sebagai TIK, adalah berbagai satuan dan sumber daya. Oke, ada 2 kata yang bagus di sini. Ada di sini alat, ada sumber daya teknologi. Jadi di situ ada alat dan di situ ada teknologi. Untuk apa? Ini mulai Anda simpan di benak Anda. Itu bisa untuk mentransmisikan. Transmisi artinya mentransmisi, mengoper, memindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Itu artinya transmisi. Kalau dalam bahasa komunikasinya, memindahkan sesuatu dari sumber kepada penerima. Selain dia bisa mentransmisikan, dia juga bisa menyimpan. Dia bisa juga menciptakan. Dia juga bisa membagi atau mempertukarkan informasi. Oke, contoh HP. Apakah dia bisa mentransmisikan? Betul. Dengan HP, saya bisa berbicara dengan orang lain di tempat jauh. Jadi dia di situ mentransmisikan informasi. Apakah bisa HP menyimpan informasi? Betul. Ada banyak gambar, banyak berita, banyak buku saya simpan di HP saya. Jadi dia bisa menyimpan informasi. Apakah dia bisa menciptakan informasi? Bisa. Saya bisa menulis di situ. Saya bisa mengetik di situ. Saya bisa bikin foto di situ. Saya bisa bikin gambar. Jadi dia bisa menciptakan informasi. Dia juga bisa membagi informasi. Saya masuk ke
akun WhatsApp atau masuk ke akun media sosial lain, saya bisa membagi informasi di situ. Saya juga bisa mempertukarkan, exchange. Jadi itulah batasan dari UNESCO tentang apa itu TIK. Jadi dia juga mengatakan, UNESCO juga mengatakan bahwa TIK itu adalah bisa berupa komputer, dibantu oleh internet. Dengan internet kita punya website, punya blog, punya email, dan segala macam. Dan bisa juga teknologi penyiaran langsung, radio, televisi, webcasting, dan segala macam. Itu adalah teknologi penyiaran langsung. Dan ada juga teknologi penyiaran rekaman, ada podcast. Podcast itu adalah teknologi yang menyiarkan rekaman. Ada audio dan video players, ada storage devices yang menyimpan informasi, ada telepon, ada satelit, ada video conferencing, dan segala macam. Semuanya itu diberikan UNESCO batasan sebagai TIK. Definisi lain ada lagi dari ADB misalnya. ADB itu juga menyangkut informasi. Lihat ya, batasan siapapun itu, apakah itu ADB, apakah itu Rahman dan kawan-kawan, apakah itu Adenyi dan kawan-kawan, semuanya berkaitan dengan informasi. ADB bilang, Asian Development Bank, mengatakan bahwa yang namanya TIK itu adalah kegiatan yang difasilitasi oleh sarana elektronik ya, kata kuncinya oleh ADB adalah elektronik, melalui pemrosesan, sama seperti tadi, ada proses transmisi dan tampilan informasi. Menjadi penting dalam definisi ADB ini adalah tampilan. Rahman dan kawan-kawan, penggunaan teknologi modern untuk membantu penangkapan, penangkapan, pemrosesan, menyimpan, pengambilan, komunikasi informasi, baik dalam bentuk data numerik, teks, suara, atau gambar. Jadi, Rahman dan kawan-kawan ini menekankan bagaimana bentuk informasinya. Itu bisa berbentuk numerik, angka-angka, bisa berbentuk teks, bisa berbentuk suara, atau gambar. Poster masuk di sini. Selama itu menggunakan teknologi. Itu kata Rahman dan kawan-kawan. Jadi, TIK itu mengambil dimensi yang sangat luas. TIK itu dari mulai telepon, televisi, radio, video, teks, sistem informasi suara, fax, komputer pribadi, dan internet itu dicakup dalam TIK. Itu kata Adenyi. Itu dia. Jadi, apa yang kita maksud dengan TIK di dalam pelajaran ini? Jadi TIK itu luas sekali. Jadi kalau TIK bukan hanya soal internet, TIK bukan hanya soal blog, TIK itu luas sekali. TIK itu apa saja teknologi yang dipakai untuk informasi itu TIK. Itu batasan umum yang bisa kita tangkap dari baik ADB maupun dari UNESCO maupun dari Rahman tadi itu. Jadi segala sesuatu yang menyangkut informasi, membuat informasi, mentransmisikan informasi, menyimpan informasi, membagikan informasi, itu semuanya adalah TIK. Informasi itu dibuat, diciptakan, disimpan, ditransmisikan, ditampilkan, itu adalah persoalan-persoalan yang menyangkut soal TIK. Ini saya suka dengan gambar ini.
Kita masuk pada bagian yang kedua sekarang. Ini saya ambil dari bukunya, tahu saya cara bacanya, Terry Flow. Dia bilang bahwa TIK itu adalah konvergensi. Konvergensi itu apa namanya itu? Menyatunya. Semua menyatu. Konvergensi teknologi informasi, media, dan jaringan komunikasi. Itu kata dia. Itu kata Fleo. Jadi, Anda bisa lihat gambar ini. Ini gambar ini juga saya ambil dari bukunya Fleo itu. Ada 3 unsur utama penting yang berkonvergensi, yang bercampur, yang bergabung, yang converge dalam TIK itu. Ada communication network, jaringan komunikasi. Ketika Anda berjejaring, itu namanya networking. Di situ juga ada computing or information technology, bercampur dia. Dan di situ ada konten. Ketika ini bergabung, itulah yang namanya TIK. Itu namanya TIK. Jadi TIK itu macam-macam. Kalau hanya gabungan antara konten dengan computing atau informasi teknologi, itu bentuknya seperti CD-ROM itulah. Apa itu? Flash disk, DVD. Itu adalah gabungan antara computing, antara information technology dengan kontennya. Karena kalau Anda punya DVD dan di situ ada film kah, ada informasi kah, ada segala macam, itu adalah ada kontennya dan ada teknologinya. Contoh dari communication network dengan information technology adalah telepon. Karena dengan telepon, Anda punya jaringan dan Anda punya teknologi. Itu gabungan di situ. Ada juga hanya bergabung, hanya converge antara network dengan konten. Kabel TV. Kabel TV itu adalah network dan soal media. Gabung semuanya itu di situ ada network, ada teknologi informasi, ada konten, ada di situ yang namanya internet. Inilah gabungan semuanya itu. Di internet inilah semua yang 3 ini digabung. Itu kata Fleo. Sehingga dia bilang inilah yang dikatakan sebagai media 2.0. Media 2.0 itu nanti minggu depan kita akan belajar lebih dalam lagi apa-apa saja karakteristiknya, dan dia katakan media 2.0 itu adalah konvergensi dari teknologi informasi, konten, dan jaringan komunikasi. Itu yang mau kita lihat, yang mau kita manfaatkan untuk pengembangan masyarakat. Jadi dengan teknologi yang sudah converge tadi itu, di situ ada teknologinya, di situ ada jaringannya, dan di situ ada kontennya, maka dia bisa memfasilitasi diseminasi informasi dan akses terhadap informasi. Dan informasi itu akan memberikan nilai tambah. Itulah yang kita manfaatkan untuk pengembangan masyarakat. Ketika kita bicara soal TIK untuk pengembangan masyarakat, sebenarnya kita berbicara soal informasi yang memberikan nilai tambah buat komunitas. TIK itu juga bisa menjadi proses pembagian pengetahuan, berbagi pengetahuan, knowledge sharing. TIK itu juga kita harapkan, ini yang kita harapkan tentu saja dalam pengembangan masyarakat, bisa memberikan keterampilan, bisa mengembangkan kapasitas, dan bisa meningkatkan kompetensi. Dan dengan itu, maka kita bisa berharap bahwa TIK juga bisa membantu masyarakat dalam mengembangkan jaringan. Anda bisa melihat bagaimana misalnya jaringan pemasaran yang dibangun oleh berbagai TIK sekarang.
Orang di mana-mana bisa berhubungan dengan orang di tempat lain untuk berjual beli. Itu adalah fasilitas yang diberikan oleh TIK. Oke, saya sudah memberikan dua hal. Kita sudah berbicara soal soal batasan TIK dan ragam TIK dan karakteristiknya secara ringkas. Sekarang, maaf, saya ingin Anda berkomentar tentang apa yang sudah kita bicarakan. Silakan, kalau ada pertanyaan, komentar, dan segala macam. Tadi saya katakan bahwa TIK bisa dipakai untuk mentransmisikan. Bagaimana komentar Anda tentang TIK sebagai alat untuk mentransmisikan? Komentar saya terkait TIK dapat mentransmisikan itu, Pak. Mungkin sejauh yang saya pahami, TIK itu mampu menyampaikan terkait bagaimana jaringan komunikasi itu sendiri dapat ditransmisikan dalam memudahkan kehidupan sehari-hari. Seperti itu, Pak. Oke, makasih, Anjar. Oke, siapa lagi? Apa? Oke, kalau saya bisa bertanya, apa impresi Anda, apa yang Anda tanggapi tentang kalau dikatakan soal konvergensi? Tadi kan saya gambarkan di situ, bukan saya, Terry Flow menggambarkan bahwa media 2.0 itu adalah konvergensi dari apa saya tadi? Apa yang berkonvergensi? Teknologi informasi, Teknologi media, informasi, dan jaringan komunikasi. Oke, baik. Apa yang Anda lihat dari situ? Itu semua bisa kita katakan menjelma di HP. Dan memang HP bisa kita katakan bisa sudah menggabung semua teknologi itu. Bayangkan HP Anda itu sudah bisa menjadi kamera, sudah bisa menjadi tape recorder, sudah bisa menjadi video player, sudah bisa menjadi telepon, sudah bisa menjadi perpustakaan. Di situ ada semua. Di situ ada semua. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan itu untuk pengembangan masyarakat, kan begitu? Itu persoalan yang kita lihat sekarang. Kalau di mata pelajarannya Pak Lala kita melihat situasi global, situasi yang lebih luas untuk melihat itu, kita di mata pelajaran ini melihat yang sedikit lebih spesifik. Oke, saya akan teruskan kalau gitu. Saya mencoba-coba, kan ini ya, kalau kita lihat bagaimana bagaimana tengah-tengahnya dari ketiga konvergensi ini, penggerak utamanya itu adalah internet dan www. World Wide Web. Jadi ini saja bisa. Tanpa internet Anda bisa nonton televisi, bisa tanpa internet. Tanpa internet Anda bisa bertelepon. Tanpa internet Anda bisa nonton DVD. Tetapi ketika ini digabung semua, communication network, kontennya ada, computing, information technology ada, itu backbone-nya atau utamanya adalah munculnya atau hadirnya internet. Sekarang kita mau coba melihat bagaimana penetrasi internet di Indonesia. Data yang terbaru yang tersedia adalah data yang tahun 2019 yang tahun yang terbaru
2020 belum terpublikasi. Dari 270 juta penduduk Indonesia, hebat. Ternyata ada 355 juta kartu. Jadi banyak orang Indonesia yang punya 3 kartu. Kartu untuk mengakses internet, untuk mengakses telepon. Jadi mobile subscription ada 355 juta. Jadi kalau yang punya HP itu katakanlah dari sini 200 juta, berarti satu orang itu punya rata-rata 2 nomor. Saya anggaplah 68 juta nggak punya HP gitu, dia punya nomor. Jadi ada orang yang punya 3 nomor, punya 4 nomor gitu. 133% dari populasi. Luar biasa itu. Namun tidak semuanya akses terhadap internet, karena ada juga di desa yang akses internetnya tidak kuat, tidak masuk. Sehingga internet usernya itu ya samalah seperti sekarang, Anda semuanya pakai internet untuk dapat berhubungan dengan Zoom, namun kualitas jaringannya tidak sama. Sehingga yang terpenetrasi dengan internet itu adalah 150 juta. Dan dari 150 juta itu ternyata 150 juta itu juga yang aktif dalam sosial media sosial. Jadi memang berbagai penelitian, minggu depan saya tunjukkan angka-angkanya. Ketika kita berbicara soal internet di Indonesia, maka yang paling dekat dengan internet itu adalah media sosial. Itu dia, media sosial yang menjadi alat utama yang diakses. Apakah Facebook, Twitter, dan segala macam itulah media sosial, itulah Anda sudah lihat itu. Dan kalau kita lihat di sini, luar biasa juga orang Indonesia itu. Ternyata 8 jam per hari kita habiskan paling sedikit untuk berinternet. 8 jam. 8,5 jam. Barangkali kita sebagai orang yang di perguruan tinggi nggak heran, karena memang seperti itulah yang kita lakukan. Kuliah juga kita sekarang pakai internet dan segala macam pakai internet. Belum lagi dengan komunikasi-komunikasi yang lain. Dan untuk sosial media itu 3,5 jam. Jadi kalau kita banding di sini, ternyata dari 8 jam per hari itu, yang dihabiskan untuk sosial media itu 3 jam. Yang untuk nonton televisi, barangkali buka YouTube dan segala macam itu 2 jam. Hampir 3 jam. Dan untuk mendengarkan musik itu 1,5 jam. Ini aktivitas kita yang paling banyak mempergunakan internet itu. Jadi saya ingin mengatakan di sini bahwa ternyata yang internet itu lebih banyak dipakai untuk sosial media, untuk nonton TV, apakah itu TV itu broadcast atau streaming atau video on demand dan segala macam, dan untuk dengar musik. Ini dia. Jadi belum banyak yang dipakai oleh misalnya orang desa
untuk belajar. Itu dia, itu fakta yang kita dapat dari data ini. Kemudian, apa kontennya? Konten yang dilihat adalah video, internet, TV konten, games, dan ya ini juga hampir sama lah dengan games, dan atau menonton olahraga. Jadi masih didominasi oleh hiburan. Itu faktanya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kalau dari segi HP kita sudah cukup hebat. Ini angka yang pertama tadi. Angka yang ini cukup menggembirakan. Ternyata yang punya HP itu banyak sudah. Mempergunakan internet juga sudah banyak. Tapi bagaimana soal literasi digitalnya? Itu menjadi persoalan. Untuk Indonesia itu menjadi persoalan. Saya punya data yang dikeluarkan oleh lembaga internasional. Ada yang namanya ICT Development Index. Apa alat ukurnya nanti akan saya terangkan. ICT Development Index itu Indonesia itu di seluruh dunia ada 176 negara yang disurvei. Indonesia itu ada pada urutan 111 tahun 2017. Posisinya dari 176 negara, posisi kita ada posisi 111. Naik sedikit dari posisi tahun 2016. Naik 3 poin. Nggak tahu saya 2020. Saya baca tadi malam, bukan malam. 1 minggu lalu saya baca tahun 2018 tidak diadakan, tahun 2019 tidak diadakan, tahun 2020 sedang diadakan untuk melihat apakah lebih bagus atau tidak. Dari 2016 ke 2017 kita naik 3 tingkat, tapi masih tetap di bawah 100. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, kita masih kalau Singapura jangan ngomong lah. Singapura nomor 18. Brunei nomor 53, Cina nomor 80. Filipina 101 dan Vietnam 108. Jadi kita di bawah, masih di bawah negara-negara ini. Yang di bawah kita itu tinggal Timor Leste, Myanmar gitu. Jadi kita masih jelek lah. Negara-negara yang bagus itu Iceland, Korea Selatan, dan Swiss. Korea Selatan itu tahun 2016 itu nomor 1. Barangkali pasti Anda bertanya, kalau tadi internetnya sudah 150 juta, kemudian yang subscribe ke HP sudah 133 juta, persoalan Indonesia di mana gitu. Nah, ini dia persoalannya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 indikator. Ada 11 indikator untuk menentukan ICT Index tadi itu. Ada 11 indikatornya. Nah, Indonesia kalau di sini sudah hebat. Mobile cellular subscription, Indonesia sudah mendapat nilai maksimum, sudah mendapat nilai 1 nih. Bahkan tadi kan kita udah lihat lebih dari 133. Tapi kalau dilihat dari subscription dari fixed telepon, kita sangat rendah. Sangat rendah. Karena indikator lain dari ICT Index itu adalah berapa orang yang punya telepon line, telepon yang pakai kabel tuh. Kalau telepon yang tanpa kabel, kita sudah sini. Yang pakai kabel, kita bisa di sini.
Di mana lagi kita yang rendah? Kalau kita bisa lihat. Ini, apa ini? Active Mobile Broadband Subscription. Berapa banyak orang yang mensubskripsi broadband, yang punya akses internet di rumahnya. Kita masih rendah itu. Kita juga masih rendah dalam internet user, tadi kita sudah lihat, kita di bawah 50%. Kita masih rendah juga di household with computer. Komputer di rumah, kita masih rendah. Kita biasanya mengaksesnya ya lewat HP, bukan lewat komputer. Yang rendah di mana lagi? Ini yang rendah adalah di pendidikan. Tertiary enrollment. Tertiary enrollment itu ya SMA lah. Kita masih rendah. Kalau secondary enrollment kita agak tinggi. Jadi di sini kita masih rendah-rendah. Dan ini means years of schooling. Jadi jumlah tahun sekolah. Jadi ini ketika mereka membuat ICT Index, yang dinilai bukanlah soal berapa banyak dia mengakses HP, mengakses internet, tapi juga menyangkut hal lain yang lebih banyak menunjukkan soal apa yang namanya digital literasi. Bagaimana melek huruf dalam soal digital itu. Bagaimana melek hurufnya? Ya ini, sekolah. Ini kan pendidikan nih, 3 nih. Dan household with computer menjadi penting, karena household with computer, kalau dia sudah punya komputer di rumah, tentu saja dia lebih serius belajarnya dibanding dengan yang kalau di sini saja. Kalau di sini saja, ya itulah. Cuman dipakai untuk nonton, main games, dan segala macam. Ini di sini kita tinggi. Oke, sampai di situ dulu. Saya minta tanggapan Anda tentang apa yang Anda paham dan apa yang Anda tangkap dari tabel itu. Saya sudah menunjukkan beberapa angka di Indonesia. Apa tanggapan Anda sebagai orang SKPN? Silakan. Pak, ya, akan untuk memberi pertanyaan ataupun komentar. Iya, Iman. Menarik ya Pak, dari paparan yang barusan disampaikan terkait di Indonesia dalam konteks inklusi digital atau ICT. Nah, sebenarnya permasalahan ICT itu sebenarnya akarnya di sebelah mana Pak? Maksudnya akar yang menyebabkan inklusi digital itu tidak dibarengi dengan inklusi yang mengarah pada hal-hal pembangunan seperti yang dilakukan Islandia ataupun yang dilakukan oleh Korea Selatan. Dan yang kedua, kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari negara-negara seperti Korea Selatan dan negara-negara lainnya yang telah memiliki indeks inklusi digital yang lebih baik daripada Indonesia? Ya. Bagus Pak. Ya, justru itu tantangan saya pada kalian yang ada di kelas ini. Apa yang kalian pikirkan tentang hal itu? Silakan dipikirkan sendiri. Tapi kalau saya melihat bahwa kita sebagian dari kita sudah punya kemampuan ekonomi untuk mengakses internet, sudah punya kemampuan ekonomi untuk mempunyai HP, beli HP, sudah punya kemampuan jaringan internet, sudah lumayan, udah 50% tadi kan, udah lumayan tinggi. Apa yang rendah? Apa yang rendah adalah kalau kita lihat tadi soal pendidikannya. Sehingga kita belum memanfaatkan konten. Ingat ya, yang paling bawah, yang lingkaran yang di sebelah kanan itu adalah soal konten. Bagaimana kita belum memanfaatkan konten itu untuk keperluan yang lebih baik. Saya punya video dari negara-negara yang tadi sudah kita katakan maju dalam hal ICT indeksnya itu, karena pendidikan mereka sudah relatif lebih tinggi dari kita,
maka mereka bisa memanfaatkan konten yang ada di internet itu dengan baik untuk kehidupannya. Jadi pemanfaatan. Jadi bukan lagi, jadi isunya bukan lagi sekedar digital divided, tapi sudah digital inequality. Bagaimana memanfaatkan konten itu. Itu yang kita masih lemah. Saya nonton berbagai video yang banyak berseliweran di internet kita lah. Bagaimana di negara-negara lain, di negara-negara maju itu mereka sudah benar-benar berkonsultasi kepada internet. Saya katakan berkonsultasi kepada internet untuk banyak hal yang dilakukannya. Kalau ada yang tidak mengerti, mereka bertanya ke Google, mereka bertanya kepada sumber informasi yang terpercaya yang ada di internet. Kalau mereka bertani, mereka ingin benar-benar belajar dari internet itu, bukan lagi mengandalkan yang cek orang tua, cek saha gitu. Menurut siapa, bukan bertanya kepada yang seperti itu, tapi mereka sudah melakukan. Mengapa bisa mereka seperti itu? Digital divided-nya tidak begitu buruk, artinya semua orang bisa akses internet dan mereka punya pendidikan yang memadai. Mereka punya pendidikan yang memadai untuk mempergunakan internet tadi itu. Itu saya pikir yang membedakan kita dengan mereka. Karena tadi itu sudah kita lihat kan bagaimana means of years-nya itu rata-rata means of years of schooling, lama pendidikan kita itu rendah dibandingkan dengan yang lain gitu. Kita di situ skor kita cuma 0,3 tuh. Sementara orang lain sudah negara-negara maju itu sudah sampai kepada 0,9. Kita rendah di situ. Itu menurut saya ketika kita belajar biar bagaimanapun ketika kita ingin memanfaatkan informasi, pendidikan menjadi sangat penting. Itu insight dari saya. Barangkali Anda punya pikiran sendiri, Imam, tentang hal itu. Oke, silakan. Saya masih ingin komentar dari yang lain. Oke, saya hanya mengumumkan fakta dan fakta itu bisa kita lihat bersama-sama. Apa komentar Anda tentang fakta yang saya tunjukkan tadi itu? Silakan. Bapak izin berpendapat. Iya, silakan Adinda. Saya nggak tahu sih ini berpendapat atau bertanya, tapi saya mau mengaitkan tadi fakta yang sudah Bapak sampaikan sampai yang ICT Index-nya itu. Kalau misalnya tadi kan juga ada user internet, terus ada household with internet juga, dan lain-lain. Itu kan, nah terus yang mau saya sambungkan adalah kalau fakta yang terjadi di lapangan juga tuh banyak keluarga-keluarga, terutama yang di pedalaman, itu mereka pun aksesnya itu nggak ada. Misalnya jaringan internet, sinyal, dan lain-lain itu mereka kesulitan, kayak gitu. Nah, apakah itu menjadi salah satu juga yang menyebabkan kalau tadi kita lihat rankingnya Indonesia masih jauh di bawah dan juga keterbatasan yang ada itu. Nah, kalau misalnya kayak gitu berarti itu kan salah satu faktor eksternal ya Pak yang terjadi gitu karena keterbatasan tersebut. Nah, kalau seperti itu apakah itu salah satu masalah dari pemerataan juga atau hal-hal yang berkaitan dengan itu? Mungkin Bapak bisa menjelaskan. Terima kasih. Oke. Makasih, Dinda. Panggilanmu Adinda apa Mutia? Adinda, Pak. Adinda. Oh, hebat sekali. Semua manggil kamu Adinda. Banyak sekali nanti mengadindakan dirimu. Oke, baik. Yang Anda kemukakan tadi itu adalah yang menjadi isu dalam hal digital divided dan digital inequality. Digital divided itu kan persoalan akses ya. Nah, jadi
Apakah Indonesia masih punya persoalan dengan akses? Betul, kita masih punya persoalan dengan akses di di ruang ini. Setiap kuliah kita tahulah ada orang yang terlempar dari internet, ada yang dari ruang Zoom, ada yang internetnya lemot dan segala macam. Itu kan persoalan digital digital divided. Ada yang gampang mengaksesnya, ada yang sulit. Dalam hal itu Indonesia tidak terlalu buruk. Dalam hal itu Indonesia tidak terlalu buruk dibandingkan dengan negara-negara lain. Kita sudah agak tinggi di situ. Ketika saya mencoba membanding dengan beberapa negara, Filipina lah yang paling dekat. Oke, ini tadi. Filipina itu nomor 101, kita nomor 114 gitu ya. Di Filipina saya lihat ternyata kalau kita lihat ke datanya Filipina itu akses mereka terhadap internet itu baru 40-an%. Kita sudah 50% lebih. Jadi soal digital divided kita lebih baik dari Filipina. Tapi kalau soal digital inequality ternyata mereka lebih baik daripada kita, sehingga indeks mereka lebih tinggi dari kita. Jadi itu saya pikir Adinda yang menjadi salah satu kuncinya mengapa kita rendah. Bukan hanya persoalan aksesnya, tapi juga persoalan bagaimana menggunakan akses tadi itu. Saya pernah ngobrol-ngobrol dengan Pak Yulio. Pak Yulio itu adalah bosnya internetnya IPB. Mula-mula dia sangat kagum karena begitu banyak ini sebelum sebelum pandemi ya. Sangat kagum karena begitu hebatnya penggunaan broadband di IPB itu. Sibuk terus hampir 24 jam. Dan kita bisa melihat mahasiswa sibuk dengan internet sampai jam 11 sampai jam 11 malam di lorong-lorong yang ada di Paperta, termasuk di depan ruangan saya itu di SKPM. Hebatlah IPB kata Pak Yulio. Tapi setelah ditelusuri lebih dalam lagi apa yang diakses oleh mahasiswa IPB ternyata lebih banyak mengakses drakor. Bukan menonton, bukan mengakses internet atau segala macam. Apa artinya? Aksesnya bagus, tapi penggunaannya belum untuk kepentingan pendidikan di IPB. Tentu saja di IPB belum ada kan jurusan drama Korea kan, yang ada di kita baru jurusan yang bukan drama Korea lah. Kecuali kalau kita ada jurusan drama Korea, barangkali kita gembira kalau mahasiswa yang nonton drama Korea. Gitu. Ini yang ingin saya katakan adalah ada persoalan dalam hal digital inequality. Bagaimana memanfaatkan TIK itu untuk kepentingan pengembangan, kalau di PB ya untuk kepentingan belajar, untuk di masyarakat ya untuk pengembangan masyarakat. Minggu depan saya akan menunjukkan pada kalian data yang lebih detail lagi. Sekali lagi saya menunjukkannya berbasis data bahwa yang tadi kita sudah lihat 50% lebih itu terhadap akses terhadap internet, ternyata itu 90% adalah akses terhadap hiburan. Baik itu nonton TV, mendengarkan musik dan main games. Tadi angkanya sebenarnya sudah ada juga dari tadi itu. Jadi ada persoalan pemanfaatan dan itu sangat bersangkut paut dengan digital literasi. Mengapa saya katakan itu sangat bersangkut paut dengan digital literasi? Karena kita memang masih paling bawah. Kita baru pada tahap mengakses dan memanfaatkan untuk hiburan. Belum sampai pada tahap memanfaatkannya untuk kepentingan di luar hiburan itu. Itu pasti Anda punya insight lain dengan melihat data-data tadi. Tapi itu insight saya. Silakan. Ya, makasih Adinda. Silakan yang lain. Silakan. Siapa lagi yang mau berpendapat? Ini kan
ini kehidupan Anda ini, nggak usah banyak teori-teorinya nih sebenarnya. Tapi akal sehat Anda memandang angka-angka tadi. Saya menunjukkan angka-angka dan apa tanggapan Anda terhadap angka itu. Silakan. Saya benar-benar ingin mendengar komentar Anda. Yota Alfikri. Ya Pak. Gimana pandangan Anda? Sebenarnya, apakah suara saya masuk, Pak? Iya, silakan. Jelas sekali. Di sini ada tulisan unstable soalnya, Pak, tapi nggak apa-apa. Ya, tapi jelas kok, jelas. Oke. Sebenarnya yang ingin saya komentari dan sedikit bertanya, mungkin tadi juga sudah disinggung sedikit oleh Imam juga sih, Pak, terkait mengenai yang skor ICT kita juga ibaratkan mungkin sudah yang termasuk baik juga ya Pak di Asia Tenggara, tapi nyatanya mungkin dalam kenyataannya, dalam apa ya, yang emang kita rasakan saat ini agak berbeda gitu. Mungkin Bapak tadi juga sudah menjelaskan bahwa terkait hal itu bisa aja tentang kontennya. Mungkin bisa orang-orang bisa mengakses internet dan semuanya udah bisa merata, ibarat kata sudah bisa dikatakan merata, tetapi itu belum bisa menjadi tolak ukur yang semestinya, karena kan kita nggak tahu, orang-orang bisa aja mengakses internet, tapi yang mereka akses apa, mungkin itu yang bisa menjadi kenyataan yang kita terima saat ini sih Pak. Itu yang sudah sedikit saya tangkap dari yang komentar dari teman-teman dan penjelasan sedikit dari Bapak. Jadi untuk sejauh ini cukup sih Pak dari saya. Oke. Kalau kita lihat tadi ya, kembali lagi kita lihat data saya tadi. Makasih Yota. Kalau kita lihat data tadi, sorry, kok nggak bisa besar dia? Kadang-kadang dia mengulah, nggak bisa membesar. Nah, ya. Kalau kita lihat dari sini, nah ini. Kalau kita lihat dari sorry, kok lari-lari. Kalau kita lihat dari tabel ini, angka ini, kita akan bisa melihat bahwa yang kita lakukan cukup hebat kan? 8 jam. Lama loh itu, 8 jam untuk menggunakan internet. Tapi coba kita lihat, ngapain selama 8 jam itu. Ternyata 1 jam itu untuk dengar musik. Dua jam nonton TV. Ya, pasti Anda bisa bilang bahwa bukan 2 jam, 3 jam nonton TV. Berarti Anda bisa bilang juga bahwa nonton TV itu juga kan ada belajarnya ya. Streaming, video on demand gitu. Ada juga sih belajarnya di situ, tapi Anda yang tahu berapa jam Anda pergunakan video on demand itu untuk belajar, berapa banyak untuk belajar dan berapa banyak untuk nonton. Dan 3,5 jam untuk sosial media. Facebookan, Line, WA, dan segala macam. Itu yang saya maksud tadi, Yota. Bahwa kita sepakat bahwa memang banyak waktu kita habiskan untuk berinternet, dan ternyata waktu itu lebih banyak kita habiskan untuk masih hiburan. Hakikat dari TIK buat kita masih hiburannya. Internet buat kita masih lebih banyak untuk hiburan. Baik itu untuk nonton, maupun untuk dengar musik, maupun untuk games. Ini tadi yang tadi tuh. Watch, e-sport, and tournament. Bayangkan 17% orang mengatakan bahwa kalau kita stream, yang kita lakukan adalah nonton turnamen olahraga, games. Jadi itu yang masih kita lakukan, masih
sedikit sekali kita mempergunakannya untuk belajar. Itu yang ingin kita isi. Tentu saja banyak orang berkata, mengapa nggak belajar ya, nggak ada bahan pelajarannya gitu, segala macam bisa dibilang alasan seperti itu. Tapi justru itulah yang ingin kita isi lewat mata pelajaran ini, bagaimana agar konten yang ada di internet itu menjadi konten yang baik untuk belajar. Karena ada juga yang mengatakan bahwa kontennya itu terlalu tinggi sehingga nggak bisa dipelajari oleh orang yang pendidikannya rendah. Apalagi orang desa yang pendidikannya rata-rata sekarang masih SMP. Kalau masih pendidikannya SMP, tentu saja kalau di situ konten ICT-nya konten-konten yang susah ya nggak bisa dia. Itu yang mau kita bangun lewat mata pelajaran ini. Membangun konten, membuat konten yang sesuai dengan kapasitas kapasitas dari audiensnya, dari target audiensnya. Itu yang mau kita lihat. Oke, tadi seperti saya sekali lagi saya tunjukkan gambar ini dia. Kita masih rendah di sini, means years of schooling. Jadi rata-rata lama belajar masih rendah di sini. Kalau secondary enrollment, SMP masih lumayan tinggi lah. Tertiary kita rendah sekali. Langsung terjun payung nih. Ketika kita belajar soal berapa banyak yang SMA. Secondary masih tinggi. Jadi rata-rata pendidikan kita itu ada di sini. SMP. Jadi lihat ya, yang tinggi itu kita subscription. Tinggi nih. Enrollment. Aktif mobile broadband subscription tinggi kita. Tapi yang kita rendah itu adalah soal telepon yang rendah dan ini yang sekolahnya. Kita masih rendah di situ. Itu yang harus diperbaiki. Sehingga kalau kita memperbaiki, bagaimana kita membuat konten-konten TIK yang relevan untuk yang ini. Penelitian saya 3 tahun lalu itu, ya ada sebuah LSM yang menawarkan TIK, kayak penyuluhan pertanian lah lewat TIK. Bagus bahannya untuk mupuk, untuk ini. Tapi ketika disampaikan kepada masyarakatnya bilang kami nggak ngerti, kami nggak bisa mempraktekkannya. Kami nggak ngerti apa isinya. Peningkatan pengetahuan yang diperoleh lewat TIK itu rendah sekali. Walaupun sudah dibayar, LSM-nya cukup murah hati, memberikan pulsa untuk justru biasa, kalau biasanya orang harus memperolehkan pulsa, LSM ini memberikan pulsa kepada target audiensnya. Hasilnya seperti itu. Masih rendah peningkatan pengetahuannya. Mengapa rendah? Ya karena mereka pendidikannya masih rendah. Itu dia. Oke, sekarang kita lihat. Ini pasti sudah pernah Anda lihat gambar ini. Kalau kita berbicara pemberdayaan masyarakat, maka kita berbicara soal 5 aksi ini. Ini sederhana sajalah kita buat. Bahwa kalau Anda berbicara soal pemberdayaan masyarakat, maka kita berbicara soal 5 aksi ini. Advokasi, pengorganisasi komunitas, pengembangan jaringan, dan pengembangan kapasitas. Dan itu semua dilakukan dengan menggunakan teknologi, informasi, dan komunikasi. Baik. Apa itu yang kita maksud dengan KIE yang di tengah-tengah tadi itu? Kita sedang berbicara soal pengelolaan informasi, pendidikan masyarakat, penyebaran informasi untuk mendukung pemberdayaan masyarakat.
pengelolaan informasi dalam arti mencari dan mendokumentasikan informasi agar informasi itu tersedia bagi masyarakat yang memerlukannya. Sehingga data yang ada, informasi yang ada di situ, tadi ingat ya, definisi KIE tadi itu, batasan KIE itu, dia harus bisa menyimpan dan bisa mentransmisikan. Baik itu lewat media yang modern maupun media yang tradisional, baik yang massa, kalau Anda bikin podcast, Anda bisa membuat memposting sesuatu di YouTube, tentu saja itu untuk massa. Tapi ada juga yang Anda lakukan untuk individu, kan? Ada juga bisa TIK yang dikasihkan untuk kelompok. Misalnya kalau Anda buat itu di sebuah grup WhatsApp, tentu saja itu adalah untuk kelompok, karena tidak semua bisa orang melihat di kelompok itu. Itu yang aksi pertama, yang kita katakan sebagai komunikasi, informasi, dan edukasi. Yang kedua, aksi yang kedua adalah yang kita katakan sebagai aksi advokasi. Tentu saja kami minta ada kelompok nanti barangkali yang memfokuskan diri pada kegiatan-kegiatan advokasi. Apa itu advokasi? Advokasi itu adalah upaya untuk mengubah atau mempengaruhi perilaku penentu kebijakan agar berpihak pada kepentingan publik. Terutama kalau kita di SKPM, berpihak pada kepentingan golongan yang paling tersisihkan. Misalnya ketika ada pembukaan tambang, barangkali Anda lihat bahwa masyarakat tersisihkan dari pembukaan tambang itu. Atau ada pembangunan jalan, ada masyarakat yang tersisihkan. Tentu saja Anda bisa membuat program TIK, program advokasi yang isinya adalah apakah itu video, apakah itu bentuk audio, apakah itu berbentuk poster, agar ada kebijaksanaan yang berpihak kepada orang-orang yang terpinggirkan ini. Itu namanya advokasi. Tentu saja kalau kita bermain dengan TIK, tentu saja TIK yang kita mainkan adalah yang disampaikan dengan pesan-pesan yang berdasarkan argumentasi ilmiah, legal, dan bermoral. Bukan merusak pagar bupati gitu. Bukan merusak fasilitas umum. Harus bagus. Bukan memprovokasi masyarakat agar masyarakat itu melakukan demo yang brutal. Tidak. Yang kita lakukan adalah Anda menggerakkan masyarakat agar masyarakat itu mempunyai argumentasi ilmiah terpertanggungjawabkan untuk melakukan gerakan-gerakannya. Itu. Jadi kalau Anda melihat masalah yang Anda rumuskan adalah menyangkut hal kebijakan yang tidak adil, maka lakukanlah advokasi dengan menggunakan TIK. Kalau kita lihat banyak sekali konten-konten audiovisual di YouTube yang untuk soal pemberdayaan petani agar petani itu tidak tersisihkan. Itu advokasi. Aksi ketiga adalah aksi pengorganisasian komunitas. Tentu saja Anda tahu bahwa kalau masyarakat itu semakin terorganisir, kalau masyarakat itu semakin menyatu, maka masyarakat itu akan kuat. Mengapa dia kuat? Karena dia bisa bersatu untuk mengambil keputusan. Mereka mendiskusikannya dalam kelompoknya. Mereka mendiskusikannya dalam komunitasnya, sehingga mereka menjadi kuat. Dan kalau mereka kuat, kalau mereka pintar, mereka akan bisa menemukan sumber daya yang ada pada mereka. Mereka punya sumber daya, mereka tahu sumber daya itu, mereka bisa memanfaatkan sumber daya itu, dan sumber daya itu lebih banyak dipakai untuk kepentingan mereka. Dan kalau komunitasnya itu kuat organisasinya, apakah itu kelompok tani, apakah itu BUMDes, apakah itu kelompok
wanita tani, apakah itu kelompok pengajian, dan segala macam. Kalau itu kuat, wadah itu bisa menjadi tempat mereka melakukan refleksi. Bagaimana kita supaya bagus, bagaimana supaya kita lebih maju. Itu yang kita katakan sebagai pengorganisasian komunitas. Dan tentu saja kalau kita melakukan pengorganisasian komunitas, organisasinya bisa dari mulai tingkat yang paling kecil. Di tingkat komunitas, 10-20 orang. Kemudian antar komunitas, satu desa. Antar desa, satu kecamatan. Itu bisa kita lakukan pengorganisasian komunitasnya. Bagaimana misalnya agar kelompok ibu-ibu menjadi kuat. Bagaimana supaya kelompok katakanlah yang mempunyai kemarin saya menemukan itu orang tua yang mempunyai anak yang autis bersatu, orang tua yang mempunyai anak yang mengalami cerebral palsy, itu perlu diberdayakan, perlu mengorganisir diri agar mereka semakin kuat, supaya mereka tidak tersisihkan, supaya mereka tidak malu. Itu pengorganisasian komunitas. Bagaimana Anda membuat membuat video atau poster atau siaran podcast untuk itu. Yang keempat adalah bahwa Anda bisa juga memberdayakan masyarakat dengan membantu mereka membangun jaringan. Apakah itu jaringan pemasaran, apakah itu jaringan untuk kerjasama, apakah itu jaringan untuk memperkuat sumber daya, dan silakan sajalah apa yang mau bikin itu. Anda tahu bahwa jaringan adalah salah satu hal yang sangat penting dalam modal sosial, di samping trust. Jadi, Anda bisa membantu mereka membuat itu. Bagaimana memasarkan ke produk mereka, bagaimana mendapat bantuan dari pihak lain, bisa Anda memproduksi video untuk itu. Itu namanya TIK untuk pengembangan jaringan. Silakan saja kalau mau membentuk yang seperti itu. Saya tahu persis, maaf ya, ada satu buku pengembangan masyarakat ditulis oleh Gilchrist. Dia bilang begini, pekerjaan pengembangan masyarakat yang paling penting adalah membangun jaringan. Karena tidak ada orang yang punya jaringan tetapi tertinggal. Dan banyak orang yang pintar, banyak orang yang hebat-hebat, tapi bisa menjadi tidak maju karena tidak punya jaringan. Kalau saya amati di kehidupan sehari-hari, banyak sekali mahasiswa atau alumni kita yang berhasil itu bukan karena IPK-nya tinggi, saya bukan menafikan IPK, tapi yang paling banyak berhasil itu justru adalah orang yang jaringannya hebat. IPK sih biasa-biasa saja, tapi karena punya jaringan hebat, dia bisa menjadi berhasil dengan baik. Atau jaringannya hebat, IPK-nya hebat, tentu saja majunya lebih hebat lagi. Itu pentingnya pengembangan jaringan ini. Dalam masyarakat juga seperti itu. Anda miskin, Anda nggak punya duit, kalau Anda punya jaringan yang hebat, maka Anda bisa survive. Maka itu Gilchrist bilang, the most important job of community development workers is to develop network. Membangun jaringan agar masyarakat itu berjejaring ke sana kemari. Silakan buat TIK untuk mengembangkan jaringan itu. Itu dia yang sangat penting dalam pengembangan jaringan untuk pengembangan masyarakat. Aksi yang kelima adalah pengembangan kapasitas. Tentu saja TIK banyak sekali untuk dipergunakan untuk pengembangan kapasitas. Untuk agar dia makin pintar. Ini yang biasa kita lakukan soal CAP, kognisinya makin tinggi, afeksinya makin tinggi,
dan psikomotornya makin tinggi. Itu pengembangan kapasitas itu. Sehingga saya katakan di situ bahwa pengembangan kapasitas itu mencakup meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Tentu saja ada pengembangan kapasitas individu. Itu yang sering kita pelajari di penyuluhan. Kognisi, afeksi, dan psikomotor. Itu pengembangan individu. Tapi juga pengembangan kelembagaan. Yang tadi sudah kita singgung pada waktu kita bicara soal community organizing. Tapi juga berbicara soal pengembangan komunitasnya. Bagaimana agar komunitas itu semakin mandiri, semakin berswadaya, dan bisa mengantisipasi perubahan. Itu yang kita maksud sebagai pengembangan jaringan. Jadi ada 5 aksi yang bisa Anda lakukan, 4 lah yang bisa dibuat videonya. Anda bisa membuat communication materialnya untuk pengembangan jaringan, pengembangan kapasitas, untuk advokasi, dan untuk community organizing. Bisa Anda lakukan itu. Itu yang kita maksud sebagai aksi pengembangan masyarakat dalam mata kuliah ini. Saya stop dulu. Silakan kalau ada yang ingin berkomentar.